Kami dari kelompok 2 manajemen pemasaran yang kita bahas di sini tentang bauran PT Gudang Garam Tbk. Nama saya Lokadia Sintia Paraita Surya Putri dengan NPM 1932122205. Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Dewi, NPM 19321222212. Perkenalkan, saya Niwayan Eka Sintia Dewi dengan NPM 19321222224. Perkenalkan, nama saya Nilo Saniska Lestari dengan NPM 19321222247. Yang pertama tentang latar belakang PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk adalah perusahaan rokok yang terpusat di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam kurun 50 tahun, perusahaan berkembang sangat pesat. Berawal dari perusahaan keluarga dan kini menjadi perusahaan rokok terbesar di Indonesia atau PT Gudang Garam Tbk. Dalam mengelola bisnis PT Gudang Garam Tbk berpegang teguh pada filosofi Catur Dharma, yaitu yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Yang ketiga adalah kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Dan yang terakhir, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Bagi filosofi Catur Dharma tersebut, PT Gudang Garam Tbk menyadari perlunya dukungan dari masyarakat sekitar. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana bauran yang dilaksanakan dari PT Gudang Garam Tbk. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan unsur-unsur bauran yang dilaksanakan dari PT Gudang Garam Tbk. Tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya terdiri dari 4 macam tindakan mengenai produk, harga, distribusi atau penempatan produk, dan promosi. Keempat macam tindakan tersebut sering dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Selain daripada itu, karena keempat tindakan tersebut terdiri dari 4 huruf P, maka juga sering dikenal dengan 4P dalam pemasaran, yaitu produk, place, price, and promotion. Bauran pemasaran merupakan alat yang dapat dipergunakan oleh pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi produk. Agar seorang konsumen tertarik untuk membeli dan merasa puas terhadap produk yang kita tawarkan, maka seorang pengusaha harus mempelajari mengenai beberapa hal tentang strategi produk. Strategi produk yang pertama yaitu mengenai konsep produk. Konsep produk merupakan suatu pandangan atau pengertian dari seorang konsumen terhadap produk yang dibutuhkan atau diinginkannya. Misalnya saja, seorang konsumen menginginkan sebuah sepatu. Harapannya dari sepatu yang dibelinya tentu memiliki 2 harapan, yaitu harapan teknis maupun harapan non-teknis. Harapan teknis yaitu sepatu dapat melindungi telapak kakinya. Sedangkan harapan non-teknis, konsumen berharap dengan menggunakan sepatu tersebut, konsumen akan tampak lebih bergengsi atau menjadi seperti remaja masa kini. Selanjutnya yaitu siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk artinya setiap produk tentu memiliki siklus perputaran dalam setiap kehidupannya. Adapun tahapan-tahapan dalam siklus kehidupan produk, tahap perkenalan. Tahap perkenalan merupakan tahap awal dari siklus kehidupan produk. Nah, pada tahap ini, seorang pengusaha akan mengenalkan produknya kepada masyarakat. Tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan merupakan kelanjutan dari tahapan perkenalan yang berhasil. Artinya ketika suatu produk sudah dikenalkan ke masyarakat, maka diharapkan produk tersebut akan disenangi oleh masyarakat sehingga terjadi kelonjakan penjualan yang meningkat. Berikutnya yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan menunjukkan adanya konsumen atau masyarakat yang sudah jenuh akan produk tersebut sehingga terjadi penurunan grafik penjualan. Tahapan yang terakhir dari siklus kehidupan produk yaitu tahap penurunan. Pada tahap penurunan, terjadi penjualan yang merosot tajam oleh karena masyarakat sudah tidak lagi menyenangi produk tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak mampunya pengusaha untuk mempertahankan kualitas produknya atau penjualan produk di masa kedewasaan. Hal yang selanjutnya harus diperhatikan dalam strategi produk yaitu mengenai jenis-jenis produk. Adapun secara garis besar, ada 2 penggolongan jenis produk. Yang pertama yaitu barang konsumsi dan yang kedua yaitu barang industri. Nah, terkait dengan barang konsumsi yaitu berkaitan dengan barang yang dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Selanjutnya, mengenai barang industri yaitu terkait dengan barang-barang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dari masyarakat.
Setelah membahas strategi produk, kita akan beranjak membahas strategi harga. Adapun dasar-dasar penetapan harga jual yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha ada 3 komponen. Yang pertama yaitu atas dasar biaya produksi, yang kedua atas dasar selera konsumen atau permintaan konsumen, dan yang ketiga atas dasar persaingan. Biaya produksi merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, hal inilah yang menjadi acuan atau pertimbangan utama dari penetapan harga jual produk. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai selera atau permintaan konsumen. Seringkali beberapa perusahaan menetapkan harga jual produk berkaitan dengan selera atau permintaan konsumen untuk membangun citra atau image dari konsumen terhadap perusahaan. Dasar penetapan harga yang lain yaitu atas dasar persaingan. Dalam hal ini, sebuah perusahaan menetapkan harga jual menurut kebutuhan perusahaan terhadap persaingannya dengan perusahaan lain yang sejenis. Sehingga seringkali perusahaan menetapkan harga jual di bawah harga atau biaya produksi untuk memenangkan persaingannya dengan perusahaan kompetitor. Setelah membahas mengenai strategi produk dan strategi harga, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi promosi. Promosi merupakan alat atau cara yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, kemudian konsumen akan menyenangi produknya dan akan membeli atau repeat order. Nah, adapun ada alat-alat atau cara promosi yang biasanya dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk mengenalkan dan mempromosikan produknya kepada konsumen. Yang pertama yaitu advertensi, yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion, yang ketiga yaitu personal selling, dan yang terakhir yaitu publisitas. Nah, keempat cara ini bisa dipilih atau digunakan secara keseluruhan oleh para perusahaan untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat. Setelah kita membahas mengenai strategi produk, strategi harga, maupun strategi promosi, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi saluran bauran. Nah, mengenai strategi saluran bauran ini berkaitan dengan distribusi atau penyaluran produk dari perusahaan terhadap konsumen. Adapun ada dua, secara penggolongan secara besar ya, ada dua cara dalam strategi bauran ini. Yang pertama yaitu mengenai strategi distribusi langsung dari perusahaan ke konsumen, dan yang selanjutnya yaitu strategi distribusi tidak langsung dari perusahaan yang konsumen melalui perantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian pada PT Gudang Garam Tbk. Yang kedua, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif. Menurut Ibrahim, metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, ataupun memaparkan objek yang diteliti sebagaimana mestinya, apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Teknik pengumpulan data ada dua. Yang pertama, penelitian dokumen dan penelitian kepustakaan. Yang pertama, penelitian dokumen adalah mentransfer data-data yang diperoleh atau informasi yang didokumentasikan oleh perusahaan. Yang kedua, ada penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari berbagai referensi yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya ada jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data, melainkan melalui dokumen, jurnal, buku-buku, dan surat kabar. Serta data lainnya yang ada hubungannya baik dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan data yang pertama adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara melihat, membaca, dan mencatat data-data maupun informasi yang diperoleh dari PT Gudang Garam Tbk. Yang kedua, ada studi kepustakaan, dilakukan dengan usaha guna memperoleh data yang bersifat teori yang diperoleh dari literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang PT Gudang Garam. PT Gudang Garam adalah sebuah merek atau perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia. Perusahaan rokok ini merupakan peringkat kelima tertua dan terbesar di Indonesia setelah di Jarum dalam produksi rokok kreteknya. Gudang Garam didirikan pada tanggal 26 bulan 6 1958 oleh Tejua Ing Hawi.
Tejab Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk tidak mendistribusikan produknya secara langsung, melainkan melalui PT Surya Madistrindo, lalu kepada pedagang eceran, kemudian baru ke konsumen atau produsen. PT Gudang Garam tersendiri mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan besar yang menguntungkan dan memiliki peranan dominan dalam industri. Baik, saya akan lanjutkan dengan bab 5, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Komponen yang ada dalam bauran pemasaran atau marketing mix dan penerapannya. Perencanaan bauran pemasaran harus menjadi suatu proses yang runtut dengan memperhatikan kondisi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Keberhasilan dari program pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tergantung pada bagaimana perusahaan dapat menyusun program pemasaran yang benar-benar efektif dan efisien bagi pelaksanaan pemasaran produknya. Selanjutnya, analisis penerapan strategi bauran pemasaran atau marketing mix pada PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama itu ada produk. Penerapan bauran pemasaran pada PT Gudang Garam Tbk Kediri yang pertama produk. Karena semakin ketatnya persaingan khususnya produk rokok, sehingga perusahaan harus mampu menjaga kualitas bahan baku. Melalui proses produksi yang ada, perusahaan berusaha untuk membuat produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. PT Gudang Garam Tbk Kediri merupakan perusahaan yang memproduksi rokok kretek dengan tujuan produk yang diproduksi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan konsumen. Yang kedua, harga. PT Gudang Garam Tbk mengeluarkan produk dengan kualitas dan mutu yang relatif sama, seperti produk yang dihasilkan oleh perusahaan rokok BMW, perusahaan rokok Penamas, dan perusahaan rokok Kraton yang menjadi pesaing dari PT Gudang Garam Tbk. Akan tetapi, harga yang ditawarkan oleh PT Gudang Garam Tbk Kediri dapat dijangkau oleh lapisan konsumen. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya konsumen yang mengonsumsi rokok Gudang Garam Internasional dengan alasan harga yang terjangkau atau murah. Karena dalam melakukan pembelian, konsumen juga menyesuaikan dengan pendapatan. Dan hal itu secara tidak langsung mempengaruhi konsumen dalam melakukan pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga, ada tempat atau saluran distribusi. Penetapan saluran distribusi oleh PT Gudang Garam Tbk Kediri menggunakan sistem distribusi pendek, yaitu tenaga sales dari perusahaan yang terbagi dari dua sales, yaitu dropping dan canvas, yang bertugas menyalurkan produk perusahaan baik kepada pengecer maupun pedagang besar. Dropping bertugas untuk menyalurkan produk kepada agen baik secara tunai maupun kredit, dan seterusnya oleh agen akan disalurkan ke subagen dan outlet atau rombong yang akhirnya akan sampai ke konsumen. Sedangkan untuk sales canvas bertujuan untuk menyalurkan produk langsung ke outlet atau rombong dan akhirnya sampai ke konsumen. Penyelesaian masalah pemasaran. Masalah dapat dikatakan sebagai suatu rintangan yang semestinya harus dilalui apabila kita dihadapkan pada suatu tantangan. Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka secara garis besar, permasalahan yang terjadi adalah antara unsur-unsur bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, promosi, dan place. Saling berkaitan satu sama lain dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada kesimpulan. Marketing mix atau bauran pemasaran memiliki 4 unsur, yaitu produk, price, promosi, dan place. Kegiatan yang dihasilkan oleh PT Gudang Garam Tbk agar produk yang dihasilkan sukses dan diterima oleh konsumen antara lain dengan melakukan perencanaan penetapan harga yang sesuai, penggunaan media promosi yang tepat dan mengena bagi calon konsumen, serta kualitas produk yang baik, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat dalam penyaluran produk perusahaan. Oleh sebab itu, segenap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan aktivitasnya. Saran dari kami yaitu dalam setiap perusahaan sebaiknya mempelajari konsep bauran pemasaran ini sehingga dalam menjalankan usahanya dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan.